Jujur saja, sebenarnya kita punya saudara yang punya garis keturunan di Belanda dan sekarang ini juga dipercaya memperkuat skuad timnas Indonesia yang akan berlaga hadapi Australia di hari Kamis besok. Is really high. Do you think it's a motivation or there's a pressure for you? The pressure is always high, I think, in Indonesia because they expect sometimes a bit too much, but it's good. It's good for us. We need to show them that we can win and beat Australia as well. So it's good. It's only good. Last questions. Probably you're going to play against Bahrain. Yeah. Do you promise you won't kick any one of them? I cannot promise. I cannot promise. But you promise you will give your best, right? I believe. Always. I will fight. I will give everything I have. We need to beat them. Okay, Justin, thank you. You already fly really long. Assalamualaikum. Terus bersemangat menjalankan ibadah puasa dan terus bersemangat mendoakan dan mendukung timnas Indonesia yang berlaga di Sydney Football Stadium 2 hari lagi. Apa kabar? Teman-teman, mungkin teman-teman sangat antusias, begitu bersemangatnya mendukung saudara-saudara kita yang memperkuat timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi putaran kedua grup C zona Asia ini. Ya, karena kita ingin melihat Indonesia bisa berlaga di pentas Piala Dunia, apalagi ini sudah di depan mata dan kesempatan itu sangat-sangat besar. Tapi sebenarnya Indonesia pernah mengikuti Piala Dunia yang di zaman bahula, bukan zaman perang, sekitar tahun 1956 atau 1938. Yang jelas zaman penjajahan dan belum dikenal sebagai bangsa Indonesia. Itu membawa nama Hindia Belanda. Dan oleh karena di zaman itu kita sudah menginjakan kaki di Piala Dunia, maka garis keturunan orang-orang Indonesia yang kemungkinan kita belum tahu, ternyata ada banyak keturunan Indonesia yang sudah pernah berlaga di Piala Dunia. Yang kita tahu karena sekarang banyak warga negara Indonesia yang dinaturalisasi faktor keturunan dari Belanda. Tapi sebenarnya sudah sejak lama ada banyak keturunan Indonesia yang memperkuat Belanda bermain di Piala Dunia. Siapa saja mereka? Coba kita simak ulasannya. 10 pemain keturunan Indonesia yang pernah main di Piala Dunia. Di urutan nomor 10, Robin van Persie. Robin van Persie merupakan mantan penyerang timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia dari neneknya. Van Persie yang saat ini menjadi pelatih di Feyenoord ini pernah bermain di Piala Dunia tahun 2006, 2010, dan 2014. Di urutan nomor 9, Denny Lanzet. Denny Lanzet merupakan mantan gelandang timnas Belanda yang memiliki keturunan Maluku dari ibunya. Lanzet yang saat ini menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini pernah bermain di Piala Dunia tahun 2006. Di urutan nomor 8, Nigel de Jong. Nigel de Jong merupakan mantan gelandang timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia dari ibunya. De Jong yang saat ini menjadi direktur olahraga timnas Belanda ini pernah bermain di Piala Dunia tahun 2010 dan 2014. Di urutan nomor 7, Steven Bergwijn. Steven Bergwijn merupakan sayap kiri timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Bergwijn yang saat ini bermain di Al Ittihad itu diketahui pernah bermain di Piala Dunia tahun 2022 kemarin. Di urutan nomor 6, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk merupakan bek tengah timnas Belanda yang diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya. Van Dijk yang saat ini bermain di Liverpool itu diketahui pernah bermain di Piala Dunia tahun 2022 kemarin. Di urutan nomor 5, Ruud Gullit. Ruud Gullit merupakan mantan gelandang timnas Belanda yang diketahui memiliki keturunan Maluku dari ayahnya. Gullit yang saat ini menjadi asisten pelatih itu diketahui pernah bermain di Piala Dunia tahun 1990 lalu. Di urutan nomor 4, Demi Dezu. Demi Dezu merupakan mantan gelandang timnas Belanda yang diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya. Pemain yang pernah membela Ajax Amsterdam ini diketahui pernah bermain di Piala Dunia tahun 2010. Di urutan nomor 3, Luc de Jong. Luc de Jong merupakan mantan penyerang timnas Belanda yang diketahui memiliki keturunan Maluku dari sang ibu. De Jong
yang saat ini bermain di PSV Eindhoven itu diketahui pernah bermain di Piala Dunia di tahun 2022 lalu. Di urutan nomor 2, John Heitinga. John Heitinga merupakan mantan bek tengah timnas Belanda yang diketahui memiliki darah Indonesia dari ayahnya. Heitinga yang saat ini menjadi asisten pelatih Liverpool ini diketahui pernah bermain di Piala Dunia tahun 2006 dan 2010. Di urutan nomor 1, Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst merupakan mantan bek kiri timnas Belanda yang diketahui memiliki keturunan Maluku dari ayahnya. Van Bronckhorst yang saat ini menjadi analisator pertandingan UEFA ini diketahui bermain di Piala Dunia tahun 2006 dan 2010. Jadi itu sebenarnya prestasi Indonesia di Piala Dunia sudah dikenal, namun demikian masih belum banyak yang tahu. Makanya kita segarkan kembali, ternyata pentas Piala Dunia sudah pernah membukukan garis keturunan orang-orang Indonesia berlaga memperkuat tim oranye Belanda. Dan semakin hari semakin kesini cerita tentang timnas Indonesia yang global dan menyita perhatian dunia. Ini kita sebenarnya masih fase grup, tapi pemberitaan sudah sangat heboh di mana-mana. Indonesia berangkat dari nol sudah mencapai titik di mana putaran ketiga ini peluang kita sama dengan tim-tim yang sudah pernah berlaga di Piala Dunia seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan negara-negara Asia lainnya. Coba kita lihat lagi ini sampai hari ini klasemen di grup A, B, dan C menuju Piala Dunia zona Asia. Sebenarnya di grup A ini ya tidak begitu ketat persaingannya. Grup B demikian, Korea Selatan saja ya sudah pernah menjajah Piala Dunia beberapa kali. Nah ini grup C yang dihuni oleh timnas Indonesia yang sangat-sangat luar biasa. Persaingan ketat, yaitu dari lanjutan pertandingan sudah dilalui 6 laga, semuanya selisih gol sedikit, bahkan berimbang permainan antara Arab Saudi hadapi Cina, terus lagi Australia hadapi Indonesia, Bahrain ketemu Indonesia demikian juga. Jadi persaingan di grup C semakin ketat dan semakin seru untuk diikuti. Dan salah satu fenomena ketika tim Indonesia yang betul-betul tidak pernah dianggap untuk bisa melenggang ke Piala Dunia sekarang menjadi-jadi. Apa artinya menjadi-jadi ya? Sekarang semakin bisa dilihat kemampuan, apalagi setelah diasuh oleh pelatih sebelumnya Coach Sintayong, lalu dirombak sepenuhnya juga oleh tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert. Ini hasil. Informasi yang mungkin teman-teman belum tahu ya, bahwa ada banyak punggawa ataupun para pemain skuad timnas Indonesia yang sudah membawa skuad merah putih sampai sebatas ini, kemudian oleh Coach Patrick Kluivert setelah melalui pertimbangan tentunya tidak dipanggil lagi, seperti Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, lalu ada nama-nama lain seperti yang terkena akumulasi kartu, Ragnar Orakimangun, lalu juga Ivar Jenner atau Justin Hubner kayaknya. Ya sebenarnya ini di laga ketujuh ini ada 2 pemain timnas yang harus berhati-hati bermain, ya kapten Jay Itzes
dan juga Martin Paes sudah mengantongi 1 kartu kuning. Ini juga harus diwaspadai. Tapi kalau kemungkinan Martin Paes mendapat ini kemungkinan terburuk mendapat kartu kuning dan terakumulasi, ya kan kita punya Emil Audero yang baru saja dinaturalisasi dan bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kalau Justin Hebner kayaknya ya sungguh-sungguh kita ngangkat topi untuk dia. Dia itu selain tenang, bijak di lapangan, bisa memberi dan mengatur para pemain lainnya. Kita masih mengandalkan Jay Inces. Sampai saat sekarang 48 jam menuju kick-off pertandingan Australia versus Indonesia, belum ada formasi paten ataupun line up yang sudah sangat bisa diandalkan yang akan diturunkan hadapi pertandingan Australia menghadapi Indonesia. Tapi pastinya Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan sudah mempertimbangkan masak-masak siapa saja pemain-pemain yang akan diturunkan. Kalau melihat posisi dengan komposisi pemain sekarang ini ya, kita pasti merindukan kemenangan 3-0. Ya itulah harapan terbesar kita, atau kita menaruh ekspektasi jangan terlalu besar kepada timnas. Kemenangan ya cukuplah 2-0 atau 3-1. Kalau kemenangan besar sepertinya jangan. Kita kemungkinan dibantai oleh tim tuan rumah dengan skor 6-0 itu adalah mimpi buruk. Atau sebaliknya, kita mencetak gol ke gawang tim tuan rumah dengan skor 5-0. Itu juga mimpi-mimpi yang terlalu muluk. Jadi yang kita harapkan adalah oleh Romani bisa menunjukkan, menampilkan, ya tentunya dari teman-teman seperti Dean James ataupun Joey Palupesi, lalu dibantu oleh ya andalan kita Kevin Vertonghen, Jay Inces, dan tentunya Kevin Lee. Kita sudah sangat akrab ya sama pemain-pemain. Semoga mereka menonton. Dan untuk diingatkan lagi, jangan menaruh harapan terlalu besar di timnas pada laga ke-7 ini. Kita berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0, syukur alhamdulillah. Tapi kalau kita dibantai dengan 6-0, ini cilaka. Ya kalau tebak-tebakan skor seperti itu. Kemenangan 2-1 alhamdulillah. Kemenangan 3-1 alhamdulillah. Kekalahan 1-0 kayaknya berat. Kita harus bisa bermain imbang hadapi tim tuan rumah Australia. Untuk itu formasi yang diterapkan seperti 4-2-1-3 atau ya, yang jelas kita serahkan sepenuhnya kepada Coach Patrick Kluivert. Kita tetap berharap, tapi harapan besar kita ya Indonesia bisa memenangkan pertandingan berapapun skornya, 2-1, 1-0, atau kekalahan jangan. Kita harus bisa menampilkan permainan terbaik kita karena pertandingan ini sudah sangat dinanti-nantikan oleh pencinta sepak bola dunia. Itu gara-garanya apa ya? Gara-garanya mulut besar pemberitaan di mana-mana, baik di media sosial, baik di platform-platform berbagi konten, semuanya sudah menampilkan dan memberitakan tentang kabar-kabar dari timnas Indonesia. Jadi malu dong kalau kita cuman berhasil imbang, kita harus menang. Nah, untuk itu ini adalah laga ke-7 menuju Piala Dunia. Laga-laga yang setelah menghadapi Australia, kita akan dikunjungi oleh tim Bahrain setelah melakukan tanding menghadapi Jepang di hari yang sama. Untuk lebih jelasnya,
partai laga ke-8, ke-9, dan ke-10 seperti ini, perhatikan jadwalnya, jangan sampai kita kelewatan. Jadi partai berikutnya nanti di 25 Maret, lalu tanggal 5 Juni hadapi Cina, dan tanggal 10 Juni menghadapi Jepang. Ini dia jadwalnya. Nah, ya, sisa pertandingan ini semoga semuanya dimenangkan oleh timnas Indonesia. Dan kita nggak bisa mengejar posisi tim Samurai Biru Jepang, tapi kita masih berharap kemenangan-kemenangan di pertandingan-pertandingan itu. Terima kasih sudah menyimak konten kanal ini, Sapa Teman hari ini. Terus bersemangat, jalani hari-hari kita dengan semangat, sepenuh hati, ikhlas melakukan apapun, hidup berimbang dan bisa bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi terima kasih, dukung terus timnas Indonesia, berikan dukungan, doa, semangat yang terbaik untuk timnas Indonesia. Terima kasih, assalamualaikum.